Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ramai di berbagai sebaran media sosial bahwa ada kejadian di mana seorang Kapolsek menggunakan helm memasuki ATM. Padahal di setiap ATM kan kita ketahui bersama ketika menggunakan helm itu dilarang. Kemudian dari tindakan itu ada satpam yang melihat kemudian menegur Kapolsek ini. Tolong Bapak jangan menggunakan helm ketika memasuki ruang ATM. Tetapi ternyata respon dari Kapolsek tersebut tidak terima ditegur oleh satpam tersebut. Akhirnya Kapolsek tersebut menyuruh anak buahnya untuk menjemput satpam itu untuk dibawa di polsek di mana dia ditugaskan. Akhirnya di sana dia dipukuli ini si satpam ini. Nah, lalu bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terkait hal itu? Yang pertama, pasal penganiayaan itu telah diatur di dalam pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi secara spesifik yang dilakukan oleh oknum Kapolsek yang bernama Ivan itu memenuhi unsur di dalam pasal 351 ayat 2 karena menganiaya dan mengakibatkan korban itu luka berat. Akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit untuk pemulihan yang lebih intens. Yang kedua, ketika ternyata anak buahnya dan bersama Kapolseknya ini menganiaya secara bersama-sama, dia bisa dikenakan dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena secara bersama-sama mengeluarkan kekuatan untuk menganiaya orang, itu bisa dikenakan pasal 170. Nah, tetapi fakta yang lebih unik lagi bahwa Kapolsek ini ternyata pada tahun 2019 telah pernah diputus oleh Mahkamah Agung itu karena akibat tindak pidana kekerasan itu divonis selama 3 bulan. Artinya apa? Sekarang yang dia lakukan penganiayaan ini merupakan pengulangan lagi tindak pidana atau dia bisa dikatakan sebagai residivis apabila dia nanti diputus lagi secara sah dan meyakinkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu yang ketiga, ketika dia terbukti sebagai residivis, yaitu orang yang mengulangi lagi tindak pidana, maka Bapak Kapolri, kami meminta untuk oknum Kapolsek ini dicopot dari jabatannya. Rakyat tidak ingin terus-menerus melihat pemandangan yang seperti ini. Padahal yang dilakukan oleh satpam ketika menegur Kapolsek ini adalah tindakan yang benar karena Kapolsek ini memang melakukan hal yang salah yang sudah nyata-nyata ada larangannya di situ. Tetapi ternyata respon dari Kapolsek tersebut seperti itu. Kami rakyat cukup merasa miris seperti ini. Maka Bapak Kapolri, kami menyarankan Bapak membentuk tim khusus di segala sebaran di Indonesia untuk melakukan penyelidikan berkala terhadap tindakan-tindakan oknum-oknum yang seperti ini. Sehingga apa? Kepercayaan publik pulih kembali. Kepercayaan publik itu ada untuk kepolisian Republik Indonesia. Sehingga apa? Kerja kepolisian juga dinilai sebagai kerja yang baik, bertanggung jawab, dan memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Itu yang kami inginkan, Bapak Kapolri. Jadi jangan hanya dimutasi, jadi jangan hanya ditegur, copot langsung Pak Kapolri. Kami mohon, karena itu sudah menyakiti masyarakat. Itu sahabat Rumah Pancasila yang kami dapat sampaikan. Jangan lupa tetap gunakan akal budi kita. Rendahkan emosi kita. Jangan memutuskan sesuatu ketika kita lagi dalam keadaan emosi. Tetap gunakan akal budi yang murni sehingga kita bisa memutuskan yang baik, yang benar, dan yang patut. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.